ada misalnya apa yang dihadapi. Misal sekarang nih kan, misalnya pemerintah sekarang ini sedang berupaya untuk memulihkan ekonomi masyarakat nih. Nah, dalam rangka itu MUI juga mendorong mengkampanyekan misalnya kepada semua masyarakat bahwa sekarang kita ini yang harus kita lakukan, kita dorong. Nah, kemudian misalnya dalam praktik-praktik usaha-usaha yang dilakukan orang, jika seandainya itu misalnya tidak sesuai nih dengan prinsip-prinsip ajaran agama, MUI hadir menjelaskan. Misalnya kalau orang bertanya, sebenarnya kalau dalam Islam seperti apa konteks kita untuk menjalankan usaha dan ekonomi itu? Ya kita harus berbasis syariah. Apa makna syariah itu? Ya bagaimana juga istilahnya dalam praktek-prakteknya itu mengedepankan keadilan. Orang boleh saja mengambil keuntungan dalam berusaha, tapi jangan juga sampai ketika kita mengambil keuntungan, resiko tidak kita pikirkan. Kalau ekonomi kapitalis kan mereka kan berorientasinya kan kepada keuntungan aja. Pokoknya saya usaha, saya dapat untung. Kan itu maksudnya. Tapi ke dalam hal ekonomi syariah nggak seperti itu. Ketika kita ingin menjalankan usaha, maka ketika keuntungan ya kita sama-sama untung. Tapi ketika dirugikan, kita sama-sama menanggung risiko. Di situ letaknya. Jadi bedanya ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional itu. Kalau ekonomi syariah berbasis keadilan tadi. Kalau ekonomi konvensional dia lebih kepada berorientasi kepada profit oriented. Nah, jadi kehadiran yang ini juga menjadi tawar sedingin lah. Ketika ada praktek-praktek, kita jelaskan ini hal yang benar, ini salah, yang harus kita lakukan seperti ini. Sama juga misal memberikan masukan ke pemerintah daerah, khususnya di kabupaten misalnya, atau nasional. Nah, memberikan masukan sewaktu-waktu misalnya pemerintah membutuh petunjuk pada program. Sekarang misalnya program pertanian, kita sektor pertanian misalnya, dia bertanya gimana kalau kami melakukan upaya membantu masyarakat dengan begini. MUI hadir dong memberikan tanggapan dalam pandangan agama yang namanya usaha-usaha begini, ini caranya. Nah, praktik-praktik itu yang jadi pentingan pemerintah untuk memutuskan sebuah rencana kerja mereka. Kemudian dalam hal-hal lain yang misalnya apalah yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, semuanya ada. Hukum ada, ekonomi ada, kemudian dakwah, persaudaraan, ukhuwah, bagaimana bisa hidup bermasyarakat. Nah, kalau ekonomi udah jelas itu, bagaimana dia mendorong terciptanya dalam kehidupan ini usaha-usaha yang dilakukan yang berbasis ekonomi syariah. Itu udah pasti itu ekonomi syariah. Kemudian di sana praktek-praktek yang menghindari praktek-praktek ribawi, riba, terhindar gitu kan. Dorong semua itu. Misalnya destinasi halal. Misalnya Pelalawan misalnya buat destinasi halal. Apa destinasi halal kita? Kita nanti wisata-wisata nih. Kita wisata misalnya. Nanti kita buat destinasi halal. Kita garansi nih. Misalnya kalau orang datang ke tempat itu, kemudian dia dijamin akan menikmati konsumsi makanan-makanan wisata kulinernya lah, itu dijamin halal karena memang pemerintah punya perhatian untuk itu. Jadi setiap pengusaha-pengusaha didorong untuk melegalkan usaha-usaha mereka itu dengan mensertifikasi halal produk-produk mereka, UMKM-nya. Ini prinsip-prinsip itu upaya-upaya tuh. Kemudian kan kalau bagaimana upaya MUI dalam mensejahterakan ekonomi umat, jadi dorong orang untuk berusaha dalam arti misalnya dalam entah itu pengajian, entah itu dalam khutbah, entah itu dalam pandangan-pandangan di saat dibutuhkan, itu disampaikan bahwa kita tidak boleh berpangku tangan, dan itu dipertegas oleh Al-Quran. Jadi sebenarnya MUI itu dia merupakan penengah. Ketika ada perbedaan-perbedaan antara satu kelompok dan kelompok ini, ini mengatakan salafi, ini misalnya nggak bisa, itu nggak benar. Nah, kita hadir di tengah-tengah. Ini Muhammadiyah, ini NU, dia hadir di tengah-tengah. Jadi perbedaan-perbedaan yang tajam itu ada yang menetralisirnya. Nah, inilah MUI yang hadir depan.
Sama juga itu ketika ekonomi tadi, pergerakan sektor ekonomi, MUI dia mungkin barangkali bisa aja dia buat kegiatan seperti misalnya seminar ekonomi syariah. Ya. Apa sekarang nih? Atau misalnya seminar ekonomi syariah seperti apa konsep usaha dalam pandangan Islam, kan bisa saja kan? Nah, dijelaskan. Sama halnya seperti misalnya kita ngambil usaha-usaha yang disediakan oleh pihak-pihak swasta. Sebenarnya seperti apa? Boleh nggak kita misalnya mengambil proyek gitu kan? Nah, boleh saja. Seperti apa kontraknya apa semua. Itu pandangan-pandangan itulah yang sebenarnya nanti akan menjadi konsen MUI. Prinsip itu aja. Jadi dia pandangan keagamaan. Prinsipnya dia lebih kepada, kalau orang nanya, Pak, ini kalau misalnya sekarang kita bicara tentang pemerintahan, gimana soal agama? Ini jelaskan itu. Apa itu? Pak, dalam pandangan Islam olahraga itu seperti apa? Nah, itu pandangan begitu aja. Jadi prinsipnya sebenarnya tidak ada yang melarang kita untuk beraktivitas. Tapi kita kan ingin cocokkan, ini sebenarnya sesuai nggak jalurnya, ini enggak. Jadi yang prinsip itu aja. Kalau dia bukan seperti pemerintahan berdiri pula, enggak. Kalau dalam bahasa agamanya itu apa ya? Mitra strategis. Jadi dia mitra strategis pemerintah. Mitra strategis itu kalau mitra kan dia selalu bergandengan. Kemudian ketika pemerintah ada kebijakan, ketika ada hal yang perlu dibicarakan pemerintah, dia pasti nanya, sama lo bati, koyek tiaknya. Nah, itu tanya tuh, ini kemana caranya? Koyek ji, itu aja gitu. IT itu. Karena memang perannya begitu. Jadi kalau itu pentingnya keputusan-keputusan diambil oleh pemerintah, kebijakan itunya ini enggak salah lah gitu, karena sudah mendapat pertimbangan dari berbagai pihak. Makanya misalkan kadang-kadang orang kan mau buat apa lah tuh, perda misalnya, perda Trantib-Bum, ketertiban dan Trantib-Bum, ketentraman dan ketertiban umum. Misalnya nih, ini kan jalan protokol. Itu boleh enggak misalnya diletakkan spanduk misalnya? Kan tadi kan minta pendapat dong. Kemudian Trantib-Bum itu kan salah satu kan ketertiban dan keamanan umum itu kan minuman. Minuman keras itu boleh nggak? Kan boleh saja orang konsumsi misal begitu. Oh nggak boleh itu karena mengganggu ketertiban umum. Nah, pandangan-pandangan itu tadi. Jadi dari pandangan-pandangan itulah nanti misalnya orang bikin perda, tinggal. Jadi tim-tim perda itu mereka kan nggak langsung buat pasal per pasal itu. Dia pasti minta konsultasi. Kalau ini ditertibkan, melanggar nggak secara ini undang-undang, hukum agama seperti apa, hukum sosial seperti apa, realitas masyarakatnya seperti apa. Jadi memang semuanya menjadi bagian yang dipertimbangkan kalau untuk dibentuk menjadi sebuah peraturan. Termasuk juga ekonomi seperti itu.